Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrata sunnatin wal hadratin tilal al-mudani wal hadratin syekh Abu Qadir Jilan wal hadratin syekh Muhammad Salman al-Madani wal hadratin syekh Sayyidullah al-Banjari wal hadratin syekh Wasman Anwar bin Ismail al-Banjari wal hadratin syekh Abu Amin Badal al-Banjari wal masyhuna wa mu'allimina wa zawjati wa dhurriyyati Allah yaghfir lahum yarhamuhum وأن يجعل الله ينير قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعفاف والغنى والموت الإسلام بلا مهنة ولا امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi malam ini dia nama makannya. Ini dia nama makannya. Artinya sedih menyuapin aja. Jadi sedang ada beri duit. Mungkin ada lebih ada rezeki kamu. Jadi untuk para kaum kabatin. Batin kita namanya. Batin bahasa sayur. Batin bahasa sayurnya ada, batinnya ada. Sampai halaman berapa? Halaman 43. Hindarilah bermujakarah dengan orang yang suka mempersulit masalah orang lain dan tidak baik tabiat. Jadi ada mujakarah di sini, tapi di antara orang yang bermujakarah itu umpamanya ada orang yang tabiatnya kurang bagus atau meremehkan akan pendapat kurang. Ada seorang pada usaha empat, atau orang itu tabiatnya buruk dan itu bisa menular. Seorang penyair berkata, ilmu itu mempunyai syarat bagi orang yang menjadi pelayannya. Jadi ilmu itu mencari pelayan, ilmu itu menjadi tuan, ilmu menjadi patuanan, patuanan ini mencari pelayan. Jadi ilmu itu mencari pelayan, tapi dengan beberapa syarat. Jadi ilmu itu hakon masuk, hakon bagana, hakon berikit lawan orang, tapi orang itu harus ada memiliki beberapa syarat. Maka orang yang menjadi pelayan ilmu, ia menjadikan semua orang sebagai pelayan. Ini adalah si ilmu. Jadi orang banyak mencari ilmu di antara orang yang banyak. Siapa orang yang menuntut itu, inya menjadi pelayan lawan ilmunya. Saya tujuan si ilmu ini berada lawan inya. Apabila inya kada memuliakan lawan ilmunya, inya mencari ilmu tapi kada dimuliakannya, nah itu disini. Maka ilmu itu kada mau berikit, atau nyawa menuntut ilmu tapi niatnya mencemah, jangan pada mau jual. Jadi ilmu ini mencari jualnya lawan pelayan ilmu itu ya manusia yang mencari ilmu itu menjadi pelayan. Siapa mencari, maka ilmu itu menjadi patuanan. Dan hendaklah jasidin bagi penuntut ilmu merasa senang dan mengamati atau memikirkan satu pelajaran. Belajar apa aja? Satu di sini senang lawan ilmu yang seorang belajar. Yang kedua, selain pada senang adalah mengamati akan ilmu tadi dan memikirkan akan ilmu tadi. Dan pelajaran-pelajaran yang sukar dipahami itu dipikirkan dan disenangi juga. Ilmu itu ada yang ringan dan ada yang berat dipahami,
ibarat dia mengerti. Nah, jadi jenis seluruh ilmu harus dipelajari, walaupun yang sulit sekalipun wajib dipahami. Apabila hendak ilmu itu hendak wadah seorang, dan harus membiasakan hal itu. Jadi dibiasakan beratkah, ngalihkah, wajib dipikiran. Ada di kata belajar tak ada nang berat, guru nang suruh berpikir, seorang nang belajar seorang kah guru kah, seorang belajar, seorang nang belajar, seorang sambil memikirkan. Karena banyak orang yang dapat mengerti setelah ia mau memikirkan ilmu tadi. Orang belajar di sini, ada orang itu mau paham lawan ilmu apabila ia memikirkan. Ada juga ia paham walaupun kadang memikirkan. Apalagi seorang otak keras, otak keras ini baku otak. Anggaran baku ini selain pada belajar sambil memikir. Apabila kadang memikir, ilmu itu kadang timbul. Karena orang yang dapat mengerti setelah ia mau memikirkan. Ada yang belajar langsung paham, ada yang belajar kadang paham, kecuali sambil berpikir hanya paham. Oleh karena itu ada orang yang berkata, pikirkanlah ilmu yang setiap kali kamu belajar, dipikirkan, niscaya engkau akan mengerti. Nah, sebelum habis kalimatnya titik situ, itu ulang sebelum berbicara para penuntut ilmu harus berpikir terlebih dahulu agar ucapannya jujur. Nah, ini orang menuntut adalah karena ucapan itu bagaikan anak panah. Oleh karena itu harus diluruskan anak panah itu atau dipikirkan lebih dahulu sebelum berbicara. Artinya fakir qabla an taqdima, berpikirlah ikam sebelum ikam mengeluarkan kata. Ini orang menuntut ilmu. Jadi sebelum berbandar dipikirkan dahulu anggaran bujur berkata-kata, atau dipikirkan lebih dahulu sebelum dibicarakan agar tidak tersalah. Adalah orang yang berkata, atau ada orang yang berkata. Jadi sebelum berbandar dipikirkan, pikir pandaran seorang dipikir bujurlah pada pandaran nampak jangan dipandarakannya nafsu kah seorang, sekadar nafsu aja kan timbul atau karena yang lain kah. Jadi sebelum berbandar itu dipikirkan, nyawa anak berbandar apa pikiran kan. Jadi nyawa pikir nampak jangan aku pandarakannya kira-kira nafsu aja kan bacangan berbandar ini atau sifat kesombongan jangan dipikirkan. Ada orang yang berkata, aku nasihatkan kepada engkau tentang masalah bicara dengan syarat 5 perkara. Maksudnya sebelum berbandar ikam harus memenuhi 5 syarat ini. Apabila 5 syarat ini kada masuk, jangan beban. Nanti jangan berbicara saja. Ini orang menuntut ilmu. 1. Jika engkau mentaati orang yang menasihati. Contoh, ikam mendengar nasihat orang, lalu ikam menasihati akan nasihat orang tadi. Ikam berpikir dan engkau mentaati dan engkau mengasihi oleh engkau akan orang yang memberi nasihat. Jangan engkau lupakan sebab itu berbicara.
senang kayak ini ikan apa bandel anda berkata-kata anda memberi nasihat pikirkan dulu seorangnya nambah bandel aku memberi nasihatnya tujuannya apa supaya orang taatkan dua seorang supaya orang ketujukan lawan seorang itu dipikiran apabila tujuannya angka itu berarti kada bujur ngarannya mbak ada tujuan bebander atau bebander tapi karena kesifat kesombongan inya yang ada dalam dirinya ada bujur jual jangan engkau lupakan ini bagi orang hendak berbicara sebab ia berbicara jangan engkau lupa sebab ia berbicara satu waktu ia berbicara nyawa mendengar atau nyawa hendak beban berkata waktu bicara jadi pikirkan seorangnya bebander waktunya nih paskah kadakah itu kalah tepatkah kadakah satu angka dua itu sudah bagaimana ia berbicara pamanderanya belum kayak apa jadi anak bebander nanti pikirkan banyak benar sebelum mengeluarkan kata satu waktu bicara mendidih tepat kada waktunya seorang berbicara satu yang kedua bagaimana caranya seorang berbicara itu lah dipikirkan ini kata orang kada menyuruh bebander umpama orang pada menyuruh berbicara tapi seorang yang berbicara terluput sudah nanti ada adab berkata-kata tata cara bicara yang kedua bagaimana cara berbicara bebandernya belum dipikirkan menako berkata-kata kayak ini berkata-kata kalimatnya yang kayak ini kira-kira bagus saja kah atau terlalu tajam kah atau terlalu tumpul kah karena kata-katanya lah atau terlalu masin kan jadi dipikirkan dua sudah syarat yang bebander yang ketiga ukurannya beban yang dilawan ini umpamanya orang bebander lawan orang itu orang ini umpamanya cerdas saja jadi bebander toh kita lawan orang yang cerdas nih kada perlu lawas lain orang kada paham dong orang kada paham kita bebander non praktis saja kira-kira kada paham kalau nah jadi tergantung ukurannya orang ini umpamanya ada tapi paham jadi apabila kita bebander paksa mencari contoh mencari contoh agar paham manusia ini kada sama lawan pulang orang nang bebander ini satu nang keempat inya membaca ukuran itu pula inya membaca tempat bicara tempatnya jadi masjid ada cocok lala atau tempatnya memberi khutbah di pasar ada cocok juga jadi sesuaikan tempat dan keadaan mun di pasar masalah pasar juga mun di warung masalah warung juga jangan bebander yang lain doh itu kan gitu kira-kira ujar si pangarang buku dan bagi penuntut ilmu itu hendaklah terus berpikir atau mengamati berpikir dan mengamati ini kita mengingat-ingat berpikir sambil diingat-ingat belajar contoh orang belajar sembahyang orang belajar sembahyang aja tuh dipikir-pikir ingat berapa rukun berapa syarat berapa membatalkan ingat sambil dipahami sholat
dan terus menambah pengetahuan. Apabila ikam sudah dapat satu ilmu, maka janganlah ikam merasa puas, tambahilah lagi. Nah, ilmu ini banyak, makanya Rasulullah itu menyuruh utlubul ilma walau bisin, atau utlubul ilma minal mahdi ila lahad, tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Yang muliknya hanya ya tak tangsing caha aja gerencek ini ada kan kita tak ada lah sini ke Cina lagi nih hanya tangsing caha ya kenapa pangsit hanya gerencek jawabannya pang ya mie tiao mie potong mie goreng gitu, mie kuah nyanyi jual mie, jual bakso, nanti bakso sang, bang mie, itu disuruh ke negeri Cina, paling kurang dapat bahasa Cina barang dapat dulu, atau justru suruh menuntut ilmu sampai dalam kubur sekalipun, utlubul ilma minal mahdi ilallah lahat itu ya pun masih belajar karena nang melajari malaikat rakib atid nah nungkar nangkir karena gurunya mah banyak nangkir nih nungkar nangkir marah buka siapa Tuhan ikam nungkar dapat kagum dah waman nabiyuka belajarinya pelah. Nah, jadi sampai yang lahat makanya nang lihat tuh orang tak mati batalkan lo itu termasuk usaha melajari mengamalkan hadis Nabi tadi sampai yang lahat menuntut ilmu. Nah, jadi jangan ada nang kada batalkan entah ya Allah jangan yang 4 seorang memang kadang nang batalaken aja belum tentu dapat menjawab, apalagi nang kali talakenakan orang nyawa tuh mati talakenan lah menurut batalaken marah buka jadi tuang talaken alhamdulillahilladzi ja'ala min anjati bil baqa alladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma idza ja'a malakani yadkuruna yas'alunaka an amalikum wala takhaf wala tahzan. Jadi situ aman baca target halangi sana halangi lawan halangi lawan ya. Jadi orang baca talqin untuk sama hukumnya melajari juga ada batalkan seorang yang letak bagus batalah talaqin kenapa aja bagus batalkan nama talaqin aja belum tentunya kau menjawab mungkar nangkir itu usaha terakhir talaqin sebelum menerima pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Maka itu talakin melajari marah buka apabila datang kepadamu 4 orang malaikat, maka 2 diantaranya adalah kada jelas atau palsu. Apabila mereka menanyamu dengan suara yang tinggi, janganlah kau takut karena memang suara mereka itu kayak itu kan Tuhan talakin melajarinya. Itu ditantarakan apabila mereka menanya lawanmu marabuka siapa Tuhanmu, jawablah olehmu Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku. Apabila lagi mereka menanya kepadamu wa man nabiyuka, jawablah olehmu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabiku. Dan apabila lagi mereka bertanya kepadamu apa kiblatmu, katakan pada mereka bahwasanya kiblati Baitullah. Dan apabila lagi menanya wa ma ikhwanukum siapa kawananmu, orang beriman. Apa kitabmu? Al-Qur'an. Itu kan pelajaran terakhir sudah kan. Imba berikan orang
dikubur ronto antara kene belikan, datanglah dua malaikat tadi. Datang malaikat tentara. Pada datang tanyainya, salah-salah ada ingat lagi pelajaran si tukang talkin tadi yang lah, dan mbak melihat suara kayak petir, yang petir aja telinga ketutup sudah, suaranya garang, kayak suara bubuhannya tuh kayak bunyi gempa bumi lah, atau bunyi banyu laut tsunami mengguru suaranya tuh. Malaikat atau apapun itu pada gampang. Apabila bertanya, salah-salah seorang pun takutan atau pada menjawab. Nang menjawab itu adalah amal kita jo mun di dunia ini mah. Ada yang amal menjawab Al-Quran kan sudah jelas. Bicara Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini jatuhan, artinya alam akhirat sebelum kiamat. Al-yawma nakhtim, untung ikam dijahit. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nang berbicara tu kana amal ikam, taman ikam, apa nang bagawi di dunia taman batis. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan batis nang beban dan untung pada kawalan lagi. Nah itu maksudnya. Nah itu orang nama mati. Lalu Presiden kan apa, jadi disuruh menambah pengetahuan setiap waktu belajar, dan belajar dari siapa saja disuruh. Rasulullah SAW bersabda, al-hikmatu ta'alatul mu'min aynama wajadaha akhadaha. Ujar Rasulullah, hikmah atau ilmu pengetahuan itu ibarat barang berharga orang beriman yang hilang. Jadi ilmu itu seperti barang berharga orang Islam yang hilang. Maka di mana saja ikan menemui daripada harta nambah harga tadi, ambillah di sana. Ada yang mengatakan, ambillah apa yang bersih atau nambah baik. Nambah bersih, nambah baik. Ini maksudnya kayaknya ilmunya baik, ilmunya bersih. Bersih ini jadinya apa aja selain kamarian ilmu nujum yang lah akan boleh. Ambil apa nang bersih atau nang baik, tinggalkan apa nang kada baik atau nang ilmu nang surang itu ilmu fardu ain kada bagi seorang ilmu nenta kewajiban apa kada itu seorang mengarang pada perlu dituntut ilmu nenta lain umpamanya fardu ain. Aku pernah mendengar Syekh Fakhruddin Al-Qasyani berkata, ada seorang budak perempuan Abu Yusuf yang dititipkan kepada Syekh Muhammad. Lalu Syekh Muhammad ini bertanya kepada si budak yang dititipkan lawan Abu Yusuf tadi, ditakuni, apakah engkau pernah melihat kebiasaan dan mendengar kebiasaan perkataan dari Abu Yusuf? Ujar si Syekh Fakhruddin, artinya perkataan atau ucapan nang sekarang. Lalu ujar si budak, salawas aku sampean titipakan lawan Abu Yusuf. Semenjak itu aku sering mendengar perkataan Abu Yusuf dan menjawab, tidak kecuali aku sering mendengar Abu Yusuf ini berkata dengan satu kalimat, dan kalimat itu selalu diulang-ulangi oleh si Abu Yusuf. Katanya apa? Bagian daur itu gugur,
Itu aja kalimatnya. Bagian daur itu gugur, bagian rumah itu gugur. Si budak ini kada tahu kisah, jika ada tahu apa yang dipandarakan oleh Abu Yusuf. Jadi ditakut oleh batuannya selama ikam di rumah Abu Yusuf, apa ikam dengar perkataan Abu Yusuf, aku yang kada suka mendengar Abu Yusuf kecuali babandara bagian daur itu gugur. Itu aja. Kalimat itu dihafal oleh Syekh Muhammad. Lalu Syekh Muhammad ini mengambil dari si budak tadi kata-kata daur itu gugur, bagian daur itu gugur. Lalu dihafal oleh si Syekh Muhammad, tiba batakonon budaknya. Padahal masalah daur itu sulit atau sukar bagi si Syekh Muhammad. Tapi timbahinya rancak menghafal kata-kata itu, maka dengan mendengar kalimat tadi kasulitan Syekh Muhammad apa aja ilmu nang sidin itu kesulitan lawan ilmu nang sidin menuntut ilmu. Umpamanya sidin menuntut ilmu ada kesulitan memahami, ada apa, setiap kali kesulitan dibaca sidin kalimat ampun si Syekh ini jadinya bagian daur itu gugur aja tak, bagian daur itu gugur. Maka mendengar kalimat tadi kasulitan Syekh Muhammad hilang. Ini si Syekh Muhammad ini meniti budak kuatnya lawan Syekh Yusuf. Nah, jadi lawan Syekh Yusuf ini ditakut oleh si Muhammad ini, Syekh Muhammad kan budak tadi, wahai budak selalu sikam di rumah si Dinto apa nanti kamu dengar nang hanya ini udah si budak aku pada suah si Din itu berkata kecuali ada satu kalimat bagian daur itu gugur, bagian daur itu gugur. Mendengarnya itu lalu Syekh Muhammad ini menghafal kata-kata tadi. Imbang dihafalnya kata-kata itu, setiap kali ada permasalahan ilmu yang sulit dipaham oleh Syekh Muhammad, Sidin selalu mengatakan kata-kata itu, lalu hilang kesulitan tadi. Dari situlah jelas bahwa menambah faedah atau pengertian itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Abu Yusuf juga pernah ditanya orang mengenai cara beliau mendapatkan ilmu. Abu Yusuf ditanya orang, wahai Yusuf, jika mendapat ilmu itu kayak caranya dahulu? Lalu beliau menjawab, aku tidak pernah keberatan memberikan faedah. Aku jadi dapat, jadi aku ini memperoleh ilmu ini dapat. Artinya aku ilmu apa aja aku selalu memahami. Karena pikir jadi kau memahami setiap ilmu apa gawiannya, aku sendiri gawian aku satu aja. Aku tidak pernah keberatan memberikan faedah. Arti faedah ini apa aja? Artinya itu faedah nang seorang kau apa faedah lawan orang. Ada kalanya faedah tenaga, ada kalanya faedah doa, ada kalanya faedah penduitan. Aku sendiri tidak pernah keberatan memberi faedah lawan orang. Kada engken nanti. Ada kalanya engken ilmu, ada kalanya engken tenaga, ada kalanya engken doa, ada kalanya atau disini pengertiannya aku faedah atau pengertian kepada orang lain, memberikan ilmu lawan orang. Artinya kada suah keberatan selama aku kawa memberi faedah di sini, aku beri. Contoh orang belajar, orang perlu bantuan tenaga, aku beri bantuan tenaga. Orang minta doa, aku beri bantuan doa. Orang minta duit, siapa aku ada, saya itu aku kau memberi. Itu jadi. Makanya aku jadi ilmu apa aja aku makan. Sekali belajar paham, ilmu apa aja habis ilmu lawan Abu Yusuf ini. Artinya aku orang Abu Yusuf mana bisa menjadi pendapatan benar lawan menguasai ilmu. Aku jadi gitu aja. Aku ada keberatan memberikan faedah lawan orang saja.
Orang minta bantu apa, aku bantu semampunya. Siapa aku mampu. Orang minta pikiran, aku beri sumbangan pikiran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya hal yang sama. Ditanya orang Ibnu Abbas mengenai cara beliau mendapat ilmu. Wahai Ibnu Abbas, ikam dapat ilmu, dapat ilmu itu belajar lalu paham, dan imbang paham kau mengamalkan, dan ilmunya berikut nonsiden. Lalu ditanya orang, wahai Abu Abbas, ikam jadi dapat ilmu ini kayak apa caranya? Lalu dijawab sidin, lisan nang banyak bertanya dan hati nang banyak berpikir. Jadi belajar apa aja nang belajar, yang lain apa aja nang dituntut ilmunya, apa aja nang dituntut. Apabila kada paham, aku betakun menjersi Ibnu Abbas. Kada betakun lawan orang nang mengajar, betakun lawan kawan nang mengerti. Selain pada aku betakun banyak betakun sedin aku hatiku banyak berpikir. Nah sambil berpikir sedin juga, sambil diingat-ingat, sambil dipahami seorang kayaknya mantap melihat aku lawan tokol pastinya berpikir memahami kayak apa cara mencatuk paku lawan to kayak itu dua ilmu dipaham, diingat-ingat lawan ada. Para penuntut ilmu di zaman dahulu sering bertanya dengan pertanyaan berikut. Ini orang-orang bahari tata cara orang-orang bahari belajar. Mereka sering bertanya dengan pertanyaan berikut. Bagaimana pendapat engkau tentang masalah ini? Bisa dijawab orang bahari. Takut. Jadi beberapa orang yang belajar bahari sering bertakun kayak apa pendapat ikam tentang masalah umpama orang belajar wudhu, contoh orang berwudhu dan nyawa belajar berwudhu, malah belajar berwudhu tak imbang belajar berwudhu, dilajari orang berwudhu caranya kayak gini. Jadi seorang belajar itu sambil melihat, sambil memikirkan. Kada kau berpikir, kada kau banyak hari-hari aja kau aja berpikir nyata anak tulang bagi dan tulang kegawian kau aja berpikir kendaraan mogok yang lain pinjam kendaraan atau mencari atau mencari ojek kita lah bisa berpikir masa di sini belajar ilmu kada berpikir. Nah itu maksudnya orang bahari bagi banyak bertakun. Nah ditawarkan bagaimana pendapat engkau tentang masalah ini. Itu maksudnya kayak itu. Jadi bertakun kawan yang paham tekun orang sudah belajar bodoh apa ini. Lalu ada yang kada paham, seorang yang kada paham ini bertakun orang paham. Ini tadi kayak apa masalah ini tadi basubatis bedolo lintot kah betul jadi jinya. Jadi jenang kawan ikan tadi kayak bagaran, aku tadi kena mendangan. Jenang kawan rasanya bedoro kepala bang dia. Makanya orang belajar tahu seluruh konsentrasi, seluruh panca indera diarahkan, difungsiakan mata, telinga, hidung untuk awak batis sampai pikiran jangan sampai tak keluar. Mun pikiran tak keluar ini guring tak. Nah, berarti pikiran tak keluar. Betakoni orang apa jawabannya? Anu aja. Yang panggang kalau nabi jawab panggang jawabannya. Tadi juga kisah masalah mie. Ayo panggang nanti. Antak tak keluar. Imam Abu Hanifah menjadi ahli fikih dan beliau termasuk salah satu mazhab imam mazhab 4 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau ditanya
Kenapa beliau itu sampai alimnya nang itu? Lalu disini karena beliau itu sering bermujakarah, sering bertukar pendapat, kawan umpama kayaknya mengaji ilmu fikih, kitabnya kitab kawan balapan muntah dapat tadi mujakarah masalah kitab nang inya belah. Nah akhirnya nang kada tahu di antara 10 menjadi tahu. Ilmu itu makin dipandang kayak bikin makin dibahas makin ingat. Itu sendiri Imam Abu Hanifah sering bermujakarah di toko beliau sambil berdagang kain sambil berjualan. Ada orang bertakon masalah fikih dijawab sendiri sambil berdagang. Karena ilmu yang dipandarakan ini ilmu wajib bang orang bahaya orang bodoh itu kan. Dan dari kisah ini bisa diketahui bahwasanya mencari atau menuntut ilmu bisa sambil begawi. Bahwa waktunya memang tapi ada ilmu waktunya kata ada. Lalu gurunya umpamanya guru fikihnya orang pedagang mau mencuri waktu sambil pedagang pelan datangi ke tokonya sambil belajar dan sambil bertakon atau kalau orang ilmu hati gurunya pasti ada di situ toko gawinnya pasti menyelungur bisa tukang semir sepatu, tukang jahit. Nah itu bukan ahli ilmu hati nyawa tadi banyak anak belajar ilmu hati waktu kada ada BC boleh mendatangi orang itu di tempat gawian. Nah gawiannya kalau ilmu hati ini gawiannya nggak kayak itu bisi toko jarang basic dan gawiannya pun nang kayak gawian buruk lah seolah-olah. Kenapa? Ini di dalam hati itu melajari kebersihan hati, jangan berpegang lawan dunia. Kalau ilmu fikih di betok lainnya ada dunianya, ada bandar. Nah, jadi mengurangi ilmu hati, ini kadang itu menyanyinya bisi toko, berarti muridnya karena jadi hantu Mbak disuruh menjauhi dunia melata. Ilmu hati itu intinya menjauhi dunia. Ilmu fikih disuruh hidup di dunia. Amunnya masih ada dunia di hati, kada mau berhasil. Contoh Imam Ghazali pada waktu itu Sidin ini sudah menjadi qadi hakim di negeri Mesir dan Sidin sambil mengarang kitab fikih. Pada waktu itu Sidin mengarang kitab fikih bab fikih masalah bab haid. Lalu terdapat londang sanang Sidin. Lalu mbak sudah terdapat londang sanang kalau sampai pada waktu itu sampai masuk waktu. Lalu Imam Ghazali disuruh jadi imam oleh dang sanaknya. Dang sanaknya ini menjadi makmum, Imam Ghazali jadi imamnya. Pada waktu sembahyang, kenapa? Nang anding Imam Ghazali salam, nang anding berdiri menambahi rakaat barana Imam Ghazali karena sampai dang sanakan tadi berapa rakaat menambah lalu salam imbas salam lalu takuninya oleh Imam Ghazali. Maka tadi ikam beimaman lawan aku jangan aku tadi berian beimaman dua sampean
tapi pada waktu beberapa rakaat ulun miti di awak pian ada darah. Apabila di dalam fikih ada darah, pada sah sembah yang aku dikarenakan aku nang melihat paksa aku muparakah kalau sampian kada muparah kada naik darah. Itu tak juta. Siapa guru ikam? Siapa guru ikam? Oh jadi Imam Ghazali. Siapa guru ikam? Artinya Imam Ghazali hendak dia mengaji. Kita kata siapa guru ikam? Imam Ghazali pada waktu itu sultan juga nombak, sudah jadi qadi, hakim, guru besar. Guru besar itu ilmunya banyak, lain guru besar. Mengguru besar awak lama aja lama. Ilmunya kadada guru besar. Kalau guru besar ilmunya banyak. Kalau aku hujan adik, aku ada bisi guru, tapi guru butuh gawirnya menjahit sandal. Lalu tamu akan aku ujar Imam Ghazali dibawain oleh saudaranya menemui guru Nadim tadi. Dipertemukan dan balik Nadim. Lalu bertanya Imam Ghazali, wahai guru saudaraku, aku hendak berburu lawan ikan. Ujar si guru Nadim nang tuang semen, kada tabalik lah, ikam berkitar qadi memutuskan hukum, mengulahkan dalil, tahu hukum, tahu dalil, ilmu banyak, surban gonol, jubah banyak. Masa ikam mengaji lawan aku nang gawirnya tukang jahit sandal. Ujar Imam Ghazali, aku melihat adikku, inya mengetahui sesuatu nang aku kada kau melihat dan aku kada kau mengetahui. Padahal aku ini mengarang kitab Arab, kitab fikih macam-macam basic apa, tapi aku kada kau melihat sesuatu nang kada kau dilihat. Ujar si pengemis tadi atau tukang mana tadi, tukang jahit sandal, ikam kada sanggup. Itu jawaban si gurunya nang Adim tadi. Ujar gurunya nang Adim, wahai Imam Ghazali, ikam kada sanggup. Kada sanggup ikam. Aku jangan tong jahit sandal di sini nah bersuara ikam kada sanggup. Jadi Imam Ghazali coba dah kada di sini kada sanggup. Sedangkan ikam di sini jadi qadi, nah ikam pikirkan kena upah duit jadi kata berarti masih ada dunia dan ikam masih mengharap pujian bahkan ada masalah seorang mencarikan solusi hukum, lalu ada hukumnya, ada dalilnya apa, lalu jelas permasalahan, lalu dianggap kurang pintar lalu menggalambung hidung benar sebelah hidungnya pada sanggup ikam masjid. Nah ada Imam Ghazali ini rupanya mendapat hidayah dari Tuhan, mendapat hidayah dan taufik dari Tuhan. Artinya pantang mundur. Karena sedin ini mendapat hidayah dan taufik, ada kita nafsu. Kalau sedin ini kata karena hidayah dan taufik Tuhan, lalu Imam Ghazali ini mati-mati. Aku jadi Imam Ghazali selama biar kada mengajari, aku kada beli. Tapi orang ini dapat hidayah, namun seorang kayak itu bepander nafsu. Imam Ghazali itu bepander kayak itu apa? Kayak apa dulu ilmu orang.
kayak apa kalimat sidin, kayak apa ibadah sidin 24 jam, Al-Quran sehari 10 juz nanti baca sidin tentang nanti gawin pada hari-hari ini mendaras kitab kayak apa ilmu orang. Makanya wajar aja orang kakak itu selalu mendapat hidayah dan taufik lawan tuh nang berbicara itu layan ikut anil hawa illa wahyu yuha, tidak pernah kayak bebuatnya tuh berpandang atas nafsunya kecuali diberi Tuhan hidayah dan taufik. Kalau kita berbicara lah jadi aku ini hadiri nyawa, nah anak minta lah jadi pasti nafsu semata. Kenapa? Bah seorang ibarat anak belajar telah tangga bawah aja kada basic kayak apa kada naik ke atas. Gimana naik ke atas karena kayak apa pulang tuh turun pesawat tuh kayak tolak nyawa landing take off landingnya karena turun pun adalah pesawat itu bukan di atas balawasan nyawa nak ke Surabaya mulai Banjarmasin kalah Banjarmasin itu kan mulai tanah kalah naik ke pesawat itu karena take off naik ke atas ke Surabaya turun pun adalah di Surabaya itu pesawatnya bukan di atas langit nyawa disuruhnya bertajun ke bawah adalah dada jadi pun seorang apa pandar nafsu sama kayak bayi gigi ke dada imajinasi. Ayo apa yang terjadi makan orang tuh susu itu kan susu mamanya jadi minumnya nyawa makan ikapin kira apa yang terjadi pecah-pecah kada akar. Nah mungkin kita nama pandang nafsu kayak buku insiden itu hidayah dari Tuhan dan taufik dari Tuhan. Dikarenakan takdir juga kalau bilang antara sidin lawan tukang sol itu tadi takdir Tuhan juga mungkin berapa hari Imam Ghazali di Batukuan di situ ada bulik tuh bang di mana tukang jahit tadi berada di situ sidin ada. Aku Imam Ghazali selama sampai tidak melajari ulum ada bulik. Apabila sampai waktu sembahyang Imam Ghazali di situ di tempat tukang sol umpama di Buncu Pasar di situ bang sembahyang berapa hari nanti bertunggu di situ hari-hari karena datang tukang jahit sandalnya di situ pulang duduk peletak di situ juga Imam Ghazali nya kadang belikan bahkan di sana kan di sana juga beberapa hari ada tukang jahit ini sore kuliknya sudah esok pagi datang pulang ke tempat penjahitan sandal di Sidin masih ada Imam Ghazali duduk baju kada berganti lagi apa kada berganti di badan Sidin marawak ada juga tukang jahit ada ya sandal puji Imam Ghazali aku kada belajar aku kada belajar kada boleh. Nah ini kan orang nang berbicara nih pasti layan tiku anil hawa inya babandar atau minta lajari bukan dari nafsu inya bukan dari nafsu bahwa orang sudah alim tadahu. Nah tinggal mencari sambungannya aja. Namun kita ilmu nang di bawah aja sebuting-buting kada ada nama menguasa Al-Quran aja kada menguasai yang lain Al-Quran aja belum menguasai ilmu bodoh belum menguasai ilmu mamindan dui banyu terbagi berapa belum menguasai itu nang nyata kasen mensucikan batang tubuh seorang juga nyatanya belum lagi Al-Quran itu kan mensucikan untuk mata tali telinga seorang hari-hari belum sempurna kalau mamindan dui banyu itu mensucikan batang tubuh seorang dari hadas kecil sampai hadas besar. Nyawa kami kalau tak baso peon baso mandi junub baso mau kada tahu banyunya banyu apa artinya itu aja belum menguasai belum
lagi ilmu nang lain, ilmu puasa, bulan puasa parah, kalau ilmu puasa nanti kan gaji, belum lagi ilmu nang lain, anda ke atasnya mah, kira-kira apa yang terjadi? Dan jadi lalu akhirnya setayo ibarat rumah tak atap bedol mula kemana-mana digan menggantung atap lah, di mana atap digantung ke langit adalah nyot musuh melihat langit ada kayunya di atas, lalu mahai hayalan tinggi ngarannya. Nah nantinya untuk naik pohon pasti dari pohon, kalau imbah naik kena turun karena apa adalah orang naik pohon berlawasan di atas dada. Nah raja pohon aja raja pohon aja bah naik turun pun tau lah raja pohon lah di pulau laut sana tuh raja pohon artinya mongke nah mongke itu ini turun naik turun, nah ada bagian di atas. Mungkin sudah takdir lalu dilajari oleh si tukang jahit. Tukang jahit ikam sebelum belajar ada syarat. Iya, jadi siap. Ikam sapui pasar, pasar. Langkap lawan sorban, jadi bersorban ada orang kan bersorban bawa orang ke masjid kalau bayang ini nggak ada memberasi pasar lawan jubah lawan sorban. Jadi udah si kurun jadi si tukang jahit ikam sanggup lah mempertaruhkan harga diri ikam belum. Amun ikam ada sanggup masih ikam itu menyangka harga diri ikam tinggi, ada kawan baik menggajari kan hakim kolana kodinya kita tuang putusan hukum disuruh menyambui pasar apa kata dunia, sangguplah ikam menurunkan harga diri ikam jual ilmu hati itu kayak itu kadang boleh seorang ada harga di diri seorang ini makhluk, nah itu dihilangkan murah. Makanya orang berburu ilmu hati pun malihban kalau sekadar belajar aja banyak aja orang belajar itu belajar teori aja, ilmu ini sombong, ini takabur, ini bermaksiat hati, itu hanya belum lagi pendidikannya ada gampang, hanya ilmu hati, ilmu nang pikir aja tadi. Apabila bodoh banyak aja kada tahu kayak apa karena mensuciakan hadas kecil hadas besar, membaca Al-Quran kayak apa karena mana nang bujur mana nang salah bacaan mau kada belar apalagi belajar huruf kada makin sanggup kada betul aja sendiri akon ikan disambat kurang kayak kurang gila jurang bejali maka ikam jadi imam 5 waktu di masjid, jadi hakim, jadi tempat orang bertanya masalah hukum, ikam tanggung jawab, ikam bagana di masjid di padang naung, di padang nang harum, kenapa jurang membawa sesapu padang panas, berjamur pulang lawan surban lawan gamis akan jadi guru ikam disambat ulang kegilaan sanggup ada jadi guru lawan imam gajah amun ikam masih menghitung diri ikam ada apa ada imam gajah ini dapat hidayah Tuhan, dapat hidayah dan taufik ada kita nafsu. Kenapa jadi nafsu kita? Mbak ilmu nanti bawah pun belum bocor, di mana ada nang bocor di dada. Dosa banyak-banyak ya Allah.
Kalau sah Al-Quran sedikit, kalau saya mau bikin ilmu wudu, ilmu najis, apa menandui banyak, kalau sah huruf aja tuh. Huruf Al-Quran 28 aja. Tahulah di mana andaknya. Atau yang kedua, cara mengeluarkan bacaan hurufnya itu sesuai dua andakannya. Menguasailah sudah. Ayo, nah, ilmu dasar teman-teman. Balu Al-Qurannya lagi. Mengetahui huruf aja beserta andakannya, beserta mengeluarkan suara berdasarkan andakan huruf tadinya, baru menguasai ilmu atas makinnya. Imam Ghazali pokoknya jadi itu anjay jika disambat tulang kegilaan. Kalau sorban-sorban membawa sesapu keliling-keliling pasar. Apabila ikan hakon disambat orang kegilaan dan disambat orang stres, ayo Imam Ghazali ini kan kurangnya dapat hidayah dan taufik dari Tuhan, bukan nafsu semata. Lalu jawab sih dia, oke. Lalu sama saran tumbur sambat orang. Imam Ghazali stres, Ghazali ketinggian ilmu pikir stres, kebanyakan berpikir gila. Bahasanya bau harum. Ya kalau di masjid itu harum kalau benawang harus kalau dapatnya panas. Di pasar barang sampah menyapui butiki sampah. Kalau tak pakai lagi minyak bau-bau benawang. Wudu, mandi jarang. Nah, udah jadi syarat satu aja, badasi pasar. Apabila kawan lolos ikan, seorang badasi pasar, jelaskan kenapa masih memandang harga diri masih ada, keakuan diri masih ada. Aku kurang tahu dua seorang aku nih bos beberapa sih apa kata dunia itu kata emang gak jadi kita pikir aku jadi bukan aku cari keridhaan Tuhan bukan manusia. Marah diambil orang imbah ini jadi kodi jadi hakim gak ada bagaji lagi gak ada bapak. Imam Ghazali ada kita takutan mentah seorang ini pindah kegilaan di orang mengikuti sapu di pasar asalnya ada gawian timbul orang kada wani mau gawian so hati-hati lah tuh jangan nampak itu dia kalau ini mah gawian kita separuh jalan mulai rumah dihancurnya orang sudah separuh jalan dihancur rumah orang angkutan orang wani kan mempertaruhkan segala-galanya itu dipertaruhkan untuk ilmu hati ngarannya itu. Orang belajar ilmu hati itu kalau sekadar belajar nyaman, tapi kalau lawan pendidikannya berat. Imam Ghazali aja pertaruhannya benar-benar salah diambil orang jadi hakim, jadi kodik diambil karena abah mendidik luar kegilaan sudah. Bah pujuk-pujuk di pasar mau sesampuk. Apabila diambil, berarti ambil bagaja. Nampak dua pulang sambat ibu. Juang pasar Ghazali. Haji menyadap permasalahan datang ke masjid orang pasar ini pentakon. Imam Ghazali tuang jawab. Pakaian rapi, minyak harum, benau. Yang ini orang pasar berjamur, bawa sesapu ujung mbak. Pokoknya ada praktik. Ambil seden karena buing dah jadi memasang seluruh panca indera Imam Ghazali ini mata, telinga, hidung pasang seden sambil beberapa seden gimana ada orang dua meratik paling sampai telinga seden itu tajam ban orang berapa ratus meter jaraknya ada nama buang plastik telinga seden mendak barakat kayak itu tak pun ada gurunya
imbahnya aja jadi tukang jahit itu dah ikam pertaruhan benar-benar kejadian apabila ikam nyakai ada pilihan dua harus mengalahkan salah satu ikam memilih dunia kah memilih akhirat amun ikam belajar ilmu hati ikam kada kawa memilih dunia ya baik kan asalnya ikam amplop banyak orang membari wah ini di orang kegilaan dia ya baik kan memberi fatwa kalidasi orang lagi mbah gara-gara sehari aja mengikuti sesuatu di bar sekali aja loh omete sudah dianggap orang gila kada percaya lagi orang kena lalu jadi mang gejala aku nang cari itu tuh bukan itu makhluk gawe sidina 7 hari yang gurunya 7 hari membarasi selain masuk waktu setiap masuk waktu kau sembahyang di luar masuk waktu membarasi pasar lawan jubah-jubah lawan sobat-sobat dan baju kada boleh berganti kopi yang kada boleh berganti semingguan sanggup kada disumpahi urang disambati urang yang lain jurang menggajali maka biasanya menggajali yang harumnya tuh 5 pal ciuman baunya wah ini pina kusam baju pada berganti aslinya pina andong pina tuhan mau berjamur dapur ulang himbang barasinya pada waktu langsung sembahyang aja jangan bohong asalnya orang biasa bertakon hukum lawan sidin ampih bertakon ada wani aku aja kalau kena sini kalau kena aja malah lain jawaban nah akhirnya apa yang terjadi itu bang sudah diampihi orang juga akhir memilih salah satu jalan harus baalah sebutnya baalah pahadam itu dia alahnya tapi kan imbahnya tak boleh fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra sekali nyaman sekali sakit 2 kali nyaman tapi itu harus mental kuat di hati Nabi Ayub itu dahulu orang paling sugih harta banyak rumah sewaan banyak bini banyak anak cucu banyak bisi budak banyak lalu iblisnya karena iblis tadi kada kau melihat orang beriman kada kau melihat orang beriman orang sugih beriman pulang Tuhan sarik pada iblis tuh orang miskin beriman iblis tertawa aja orang miskin beriman tertawa aja iblis tuh aja iblis yang kuma menyesertakan itunya menanjak ini orang sugih beriman yang bingung iblis malah dikatakan iblis berjanji lawan Tuhan kan pada waktu anak diturunkan dari surga izin akan mengganggu orang beriman melapor iblis ini lawan Tuhan ya Allah Ta'ala ikam anda bisi hamba marahnya Ayub aku anak mau uji keimanannya sampai di mana keimanannya lawan dia mau jadi dan iblis ini kisahnya aja kisahnya tuh sambil sarik-sarik sarik lawas juga iblisnya sarik lawas lawan orang beriman sugih belum beriman kalau orang sakit beriman wajar karena mata paksa udah jagoannya aja hari-hari puasa mantep kan ini kawan puasa aja kebuat aku nih puasa hari-hari bahan hari puasa mantap ya aku ada mau tikam nih jan soalnya kembali apa nanti makan kalian jual makanya tepat nah alam rugi juga kalau nah jadi apa-apa juga lalu melapor kejar Allah Ta'ala atur aja ikam beli saya apa aja yang ikam handaki aku setujui hilang harta tercucul kampung dan rumah apa anak bini tercucul lain sebagainya karena apa pasti dia tak boleh aja mah
kabun sidin kana hama takurihing aja masih tetap aja ibadah kurang ada denang walau tabakar ini hasilnya batas B100 ribu 5 kali aja ada malahan baban sari pada iblis mulanya iblis sadi-sadi kadangnya malahan takurihing barang benar ditakuni oleh orang iblisnya menyerupa wahai Ayub kenapa ikam tuh anu kabun ikam karena penyakit rusak rumah ikam terbakar anak bini dan tercucul anu bangunan rusak anak ikam tak kurehing ujian Nabi Ayub alhamdulillah kenapa Ayub ikam alhamdulillah ujian iblis dari iblis menyerupa artinya dengan keadaan itu berarti aku ini kada lagi aku bertanggung jawabkan di akhirat nanti diambil orang bedoho ujar Nabi Ayub palihatikan menarik api nam jujol padahal itu Allah nama ambil melalui jalan A bagus orang langsung nama ambil ketimbang aku nama bertanggung jawabannya di akhirat aku rehin bungul aja iblis ada aja yang bisa jawaban bantalawan orang beriman Nabi Ayub itu tidak akan jadi nabi karena itu iblisnya ini habis sudah akalan melapor ke Tuhan aku masih ragu Tuhan keimanannya lawan ikam mantap iblisnya dari iblisnya dua jalan jual separuh sarik ya Allah separuh sarik dua orang beriman separuhnya hendak menggunakan HP tok mengganggu orang beriman sampai kiamat apalagi permintaan ikam ya Allah aku hendak menguji lawatinya anggaran awaknya pulang kita uji hartanya sudah bininya sudah anaknya mati itu korek aku hendak menguji awaknya pulang Tuhannya sanggup padanya awaknya tenang penyakit ini masih sanggup pada masih beribadah ayo ya Tuhan salah jatuh aja kamu lalu penyakit ibak ulat makulat juga kono ulat bulu neta besarang dalam daging dalam kulitnya berlubak dalam kulitnya berlubak setiap berlubak itu ada ulatnya 5-6 bandak di dalam di muha di tangan di batis di mana-mana tak poring aja Ayubnya malahan balawas ibadah ada kita makin garing makinnya Allah kita garingnya lagi belum garing kita kocok-kocok mas sudah garing Allah membuah di Tuhan ya tak anak sembahyang masuk waktu bodoh sidin dipacuri sidin ulat diciri sidin ini ulat tangan kanan ini ulat tangan kiri ini ulat pegalangan ini ulat siku kanan ketulis tandai sidin panan bodoh tontong bodoh beri kakak sidin ulatnya di anak ada kesempatnya seorang buang mana kau buang pada tukang pungul pada ini karena makan daging bunda ya bunda aja makan menjadi dapak jadi darah kayak daging ini bang memakan buang pada tukang ulat yang lah ada sini nggak ada tontong bodoh boleh kakak sidin ulatnya masuk jadi mana kan ulah siku juga ada motor pohoro kita main nanggonol buang aja ini banyak pada makan ke dagingnya ada sedih gak ada nanggonol masuk aslinya ke gonol juga nanya ada kita mah ada orang nanggonol daging ini belecang karena makannya banyak habis daging sora nah harus saja kan ada tapi Nabi Ayub pak melihat sidin kan orang berkeyakinan dengan keyakinan tauhid Tuhan Maha Malih ya kadang sidin nama nanggonol dan naksir di wadahnya tong bodoh pasang sidin bilang bayang ulat tadi di awal jadi iblis bingung kayaknya apa daerah tu dah dua Ayub ni dia bingung bininya aja bukaan bawa pada penyakitnya Ayub masa bahasanya beribadah rumah tabakar apa tabakar sudah habis bini mati anak mati harta habis tetap jaga ibadahnya iblis awak apa penyakit sampai diusir orang disuruh bagaimana di hutan basahin baunya
baunya penyakit sidin tadi bau iya juga sidin diusir orang bagan di hutan. Jadi iblisnya hari-hari melangnya meti tetap aja ibadah pegawai kalau mencari makan seorang lah ibadah pegawai Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sekali sakit dua kali sakitnya ya tadi diuji, nyamannya dua kali. Pertama, ujian itu ada waktunya dan ada masa berakhir. Habiskan masa ujian, apabila masa ujian habis maka dapat nilai itu ya tadi diberikan Tuhan. Apa nang hilang, apa nang terjadi, anaknya mati terbakar hidup pulang, hartanya nang di kampung, rumah-rumah tak boleh kasar, tanaman-tanaman, kabun-kabun nang rasanya rusak, hijau kembali nang mati hidup, awak sehat, harta tabur, boleh sekali sakit dua kali nyam. Nah itu kurang belajar ilmu hati. Ilmu hati itu tuh lebih berat daripada ujian ilmu pikir, baru ilmu tahu. Beratlah ilmu hati aja harus wani disambat kegilaan, sambat orang kegilaan, harus wani mempertaruhkan harga di apalagi ilmu tauhid harus wani disambat orang kafir, belum lagi dicap orang sebagai kafir, belum sah menjadi ahli tahu. Kalau ilmu hati, ilmu tasawuf mana apabila kada wani disambat orang gila, belum termasuk ahli sufi lagi nanti. Ilmunya lawan gurunya dicari sedikit sudah bisa subuh kada gulingan enggak kadinginan Allah karena bersama bantal kacang mau giginya ada makannya kacang karako pada bapak tuh menuntut ilmu sambil makan kacang anggap batas spesial jadi kan sampai di mana tuh deh. Halaman 40. Ibnu Abbas ditanya orang, Abu Hanifah menjadi ahli fikih karena beliau sering bermujakarah di toko beliau sambil berdagang kain. Dari kisah ini bisa diketahui bahwasanya menjadi orang yang menuntut ilmu bisa sambil begawi. Abu Abbas Al-Kabir bekerja sambil mengulang-ulangi gawian ilmu. Dapat Imam Abu Abbas Al-Kabir. Beliau ini sambil menuntut ilmunya diamalkan, dihafal sidin sambil begawi. Jadi sambil begawi diulang hafal, sambil berjalan dihafal sidin. Jadi muntung komat gamit teman ilmu tadi. Dan maka apabila kadang menuntut seseorang akan menuntut ilmu begawi sambil memberi nafkah keluarga atau lainnya, maka begawilah. Artinya begawi jangan ditinggalkan dan jangan lupa ilmu. Artinya begawi dan belajar jangan ditinggalkan dan jangan belajar malas. Artinya ini mantang-mantang begawi lalu kalian menuntut tolong. Jadi kalau ikan apunya koyuan begawi, lalu kada malas menuntut luput nanti. Tidak ada alasan bagi orang yang sehat jasmani dan rohani untuk meninggalkan daripada menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu sama seperti menjakati batang tubuhnya juga menjakati awak. Nanti menjakati awak itu mensyukuri nikmat awak. Orang beribadah lawan Allah itu kan ada nama ibadah besar seperti sembahyang, puasa,
haji dan lain sebagainya. Ada juga ibadah lawan Allah dengan namanya al-ilmu, duduk di majelis ilmu. Al-ilmu kalau sembahyang kan Allah ngarannya, kalau ilmu ngarannya. Sebab tidak ada seorang pun yang lebih miskin daripada Abu Yusuf. Abu Yusuf ini orang paling miskin, tapi orangnya belajarnya kada ada istilahnya, sampai sedihnya alim buat saking miskinnya Abu Yusufnya, tetapi beliau tetap belajar atau menuntut ilmu. Abu Yusuf tadi, barang siapa berharta banyak harta, maka sebaik-baik hartanya, harta yang dimilikinya, sebaik-baik harta yang dimiliki orang soleh adalah harta yang digunakan untuk menuntut ilmu. Ini harta, barang siapa berharta banyak, artinya orang soleh ialah harta yang digunakan, artinya orang solehnya sebab barang siapa harta banyak, maka sebaik-baik harta yang dimiliki orang soleh itu adalah siapa yang menggunakan untuk menuntut ilmu. Contoh, rupiahnya nukar, rupiahnya nukar dipakai, tapi rupiahnya nukar hanya nukar, maka nukar rupiahnya larang lah, bahwa untuk menuntut ilmu itu isinya ngarannya orang soleh, sudah nyata akalnya hidup, sudah nyata artinya nah iya itu yang dibawa beribadah itu tadi yang menuntut ilmu kendaraan yang baik, anggarannya mogok, berarti kan ada kendaraan itu tadi itu menjadi amalnya. Nah itu jadi saksinya makin nanti orang soleh ini sebaik-baik harta orang soleh adalah ingat yang digunakannya untuk menuntut ilmu tadi. Ada seorang alim ditanya orang, dengan apa engkau memperoleh ilmu? Ada orang kisah, ada orang alim gonol. Jadi orang alim gonol ini tak oleh orang, ujar orang yang bertakun, wahai orang alim, engkau memperoleh dapat ilmu itu kayak apa? Lalu beliau menjawab, karena aku mempunyai ayah yang kaya. Ujiannya kayak aku bahari ada bisa abahku ini bari kaya sugih. Ayahku ini selain sugih, inya memberi harta tadi disedekahkan, disumbangkan, atau menggunakan harta tadi untuk orang-orang yang alim dan orang-orang mulia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, maulah menyumbang itu deh, supaya ilmu itu jalan terus ya caranya. Makanya aku ini ujian orang alim, makanya aku ini berbagai macam ilmu aku menguasai. Padahal aku ini bungul cuma barakat kuitan naik balik ketujuh membantu orang-orang yang alim-alim. Akhirnya gugur ke aku ujar si orang alim tadi orang bingung, ikam ini orang alim benar, seluruh ilmu ikam menguasai. Pun orang akal awam aja seperti ilmu aja orang alim benar menguasai. Ada ikam orang ahli pulang seluruh ilmu. Akal aja nih kadang kau benari terima ujar si orang alim, aku nih dahal kuyuh juga lapah juga kata pintar juga, cuma bahari abahku harta dan sidang ketujuh bapak alim beri baju, beri kopiah, beri duit, menyumbang bangunan dan lain sebagainya. Lalu orang-orang alim itu deh, nah, mungkin barakat itu disediakan. Lalu aku alim juga ini ujar sidin adalah karena mempunyai ayah yang kaya, ayahku memberi atau menggunakan harta untuk orang-orang alim dan mulia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, karena bahwasanya bersyukur atas nikmat akal. Nah jadi salah satu menuntut ilmu itu bilang disini orang menuntut ilmu itu kenapa jadi disuruh karena dengan menuntut ilmu itu mensyukuri nikmat akal yang diberi Tuhan. Akal ini sama kayak rumah. Kita tahu bisa rumah, maulah rumah tuh kada dihiasi, atapnya bocor, tambal,
mukanya kada bakaca dikacai, rumah kada balawang adalah dilawaknya. Dalam rumah tu pulang kada ada kursi, di kursi si isi perabot, maulah nyoba isi rumah kada ada perabot apa-apa, kayak tujuan akal kita dengan menuntut ilmu di sini sama mensyukuri mengisi akal pikiran dengan ilmu yang dituntut dan menjadi sebab bagi bertambahnya ilmu pengetahuan. Diriwayatkan bahwasanya Abu Hanifah berkata, aku memperoleh ilmu karena aku selalu memuji dan bersyukur lawan Allah. Ini Abu Hanifah, puji Abu Hanifah, aku dapat ilmu karena aku selalu memuji lawan Allah, selalu mengucap alhamdulillah. Setiap kali untuk menuntut ilmu, aku saja mengucap alhamdulillah. Jika aku dapat mengerti atau aku paham satu kalimat, maka aku mengucap alhamdulillah. Maka aku mengucap alhamdulillah. Oleh karena itu, itulah ilmuku sebagaimana bertambah terus. Ya Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Jadi seorang belajar atau satu ilmu yang seorang kada tahu menjadi tahu, atau satu ilmu yang seorang kada menguasai jadi menguasai. Kalau menguasai satu aja, satu belajar ini menguasai atau paham, disuruh besuk dan mengucap alhamdulillah. Nah, supaya ilmu yang lain, jadi setiap kali kita belajar ilmu yang lain paham, lakas paham juga kayak kita seorang contoh ya, orang belajar huruf, asnya kada tahu huruf jadi tahu ini huruf alif, ini huruf hamzah, ini huruf ini, tahu kan? Asal ada tahu ngarannya alhamdulillah. Nah, diucap alhamdulillah itu untuk alhamdulillah dalam hati pulang, wahai Allah terima kasih sampean memberi aku pengetahuan. Nah, tuh dalam hati itu jangan beruntung dah kuring kada karuan lah. Nah, baca Tuhan ini ditunjuk lidah ini. Cukup aja lah, mudah duduk menjadi di sini. Dosa kita, ibu bapak, keluarga dan Allah dan hidup iman mati kaum muslim dan mudah kita akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatu bil habratin nabil Fatihah dan insyaallah bismillahirrahmanirrahim alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik fid din wa lam tawil wa barik fid din wa lam tawil wa barik fid din wa lam tawil. Allahumma nur qulubana bi nur hidayatika wa man rabbana bi nur syamsika wa abada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamadhin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jadi dengan doa kedua mendoakan tadi apa? Ini dia kita doa. Tapi kan saya sembahyang saja. Saya bisa. Lanjut.